Ya, modus baru dalam kejahatan perbankan digital kembali ditemukan. Kali ini penipu menggunakan undangan pernikahan digital melalui WhatsApp untuk membobol mobile banking. Sudah bersama saya melalui sambungan virtual Alfon Tanujaya, pakar keamanan cyber dan forensik digital. Selamat pagi Mas Alfon. Pagi Yudi, Ya, semoga sehat selalu ya. baik, salam sehat juga Mas. Mas, ini kita selalu melihat bahwasanya kejahatan di online selalu meningkat ya, bahkan laporan sudah mencapai 405.000 untuk sektor perbankan ataupun kejahatan transaksi melalui online yang dilaporkan oleh Koninfo. Apakah modus penipuan online dengan mengirimkan file dengan format Android Package Kit atau APK ini merupakan modus sniffing, Mas? Ya, ini merupakan perkembangan dari phishing. Sebenarnya mereka hanya membutuhkan SMS OTP ini untuk memindahkan account mobile banking dari rekening pemilik ke rekening pembajak. Jadi Mm-mm. sebelumnya kan dulu pakai paket kurir. Nah, Ya. sekarang jadi undangan nikah. Mm. Lalu kemarin kita baru dapat lagi ada sebagai tagihan BPJS. Tujuannya Mm. sebenarnya ingin mendapatkan SMS OTP. Jadi secara otomatis SMS OTP yang masuk untuk persetujuan perpindahan rekening ini akan diforwardkan ke perangkat dari penipunya, biasanya ke Telegram. Jadi hal itu yang perlu menjadi perhatian masyarakat, jangan terlalu mudah mengklik lalu menginstal. Sebenarnya itu ada permintaan persetujuan, apakah Anda yakin ingin menginstal dari luar Play Store. Nah, jika itu diklik pun nanti ada persetujuan lagi, apakah Anda yakin ingin memberikan akses SMS kepada aplikasi ini. Kalau diklik ya udah semua SMS yang masuk akan otomatis diteruskan ke penipunya dan itu akan digunakan untuk mengambil alih akun mobile banking dan menguras dananya, Bung Mm. Yudi. Iya, Mas Alfon, kalau kita bicara mengenai modus tadi ya, dengan memberikan tautan kemudian kita mendownload, tapi di satu sisi apakah ini termasuk dalam modus sniffing? Karena kalau saya baca, sniffing ini sangat menggunakan mobile banking yang berbasis pada wifi ataupun internet publik. Apakah ini kurang lebih sama cara kerjanya, Mas? Kalau dari sisi definisi mungkin ini tidak bisa dimasukkan ke sniffing karena sniffing itu dia mencuri transaksi yang lewat. Transaksi yang lewat itu baik WhatsApp maupun dari internet sekarang sudah dienkripsi dengan baik. Jadi yang terjadi adalah SMS forwarding. Hmm. Jadi ini bukan sniffing dan juga bukan RAT. Jadi bukan remote access Trojan. Saat ini di Indonesia kami lihat belum sampai ke level situ. Kalau sudah masuk ke level RAT, remote access Trojan, itu sangat mengkhawatirkan karena sangat berbahaya, bisa melakukan remote kepada perangkat kita. Tapi yang terjadi sekarang semata-mata hanya SMS forwarding, jadi SMS to Telegram. Dan ini yang satu catatan penting yang perlu kita perhatikan adalah untuk mengakses dan memindahkan akun mobile banking ke telepon lain tidak hanya butuh SMS OTP, kita butuh yang lain namanya user ID, password, dan PIN transaksi. Hmm. Nah, kami sinyalir bahwa data ini sebenarnya sudah menyebar di kalangan penipu itu. Apakah mereka dapatkan waktu phishing yang tahun 2022, yang waktu itu kenaikan biaya admin, di mana banyak yang menjadi korbannya, mereka tidak mau kena biaya admin, lalu diarahkan ke situs phishing, lalu memasukkan data user ID, password, dan PIN. Di sana, dari situ dilakukan profiling, lalu ditarget korbannya. Jadi untuk mendapatkan OTP. Nah, jadi kalau dia bisa dapatkan OTP-nya dan dia punya database-nya, ya itu jadi sempurna. Dia bisa Hmm. mengambil alih akunnya dan mengurus dananya, Bung Yudi. Hmm, kalau tadi Mas Alfon mengatakan profiling dari calon ataupun target daripada korban sendiri ya, kita bisa melihat ini merupakan salah satu indikasi dari social engineering ya Mas, di mana para pelaku kejahatan cyber itu juga melihat perilaku dan kecenderungan serta bagaimana habit dari para calon korbannya. Dan yang menarik, apakah memang data-data yang dicuri tadi itu, tadi Mas mengacu pada peristiwa pencurian data di 2022, apakah ini juga merupakan salah satu hal yang perlu diwaspadai mengingat data kita sudah tidak lagi bersifat rahasia, terutama terkait dengan data-data mungkin alamat, kemudian juga data pribadi yang boleh jadi semua sudah tersebar, Mas. Ya, jadi sebenarnya data ini sangat rahasia dan mereka dapatkan dengan kecerdikannya melakukan rekayasa sosial. Jadi mereka melakukan rekayasa sosial, memalsukan sebagai pengumuman bank kalau Anda tidak ingin dikenakan biaya fix transfer 150.000 per bulan,
maka Anda harus isi form ini. Padahal itu memalsukan dari bank. Bank tidak melakukan hal itu, gitu. Mereka cerdik sekali kan, nasabah mana ada yang mau dikenakan 150.000 flat selama sebulan walaupun transfernya unlimited, lalu mereka akan mengisi datanya. Nah, di situ dipancing untuk mengisi data user ID, password, dan PIN. Nah, dari situ dikumpulkan datanya, dan kami sinyalir waktu itu korbannya sangat banyak dari beberapa bank pengelola mobile banking, lalu data itu kemungkinan besar sudah beredar di kalangan penipu ini. Jadi sekarang mereka sudah punya nomor telepon, sudah punya user ID, password, dan PIN, lalu mereka tinggal mendapatkan OTP ini. Nah, dapatkan OTP ini yang mereka kirim APK. Nah, APK-nya mereka pintar sekali. Kemarin jadi sebagai kurir paket, lalu selanjutnya sekarang jadi undangan nikah, besok dia jadi BPJS. Jadi hal ini yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, dan bank penyelenggara mobile banking juga harap juga tolong diperbaiki sistem keamanannya. Jadi jika terjadi perpindahan nomor account mobile banking, harap Anda gunakan autentikasi what you have. Jadi bukan what you know. Kalau what you have itu seperti korbannya pemilik rekening harus ke ATM karena dia butuh kartu ATM kan. What you have. Penipu tidak punya, dia perlu ke ATM untuk mengganti user ID dari mobile bankingnya, atau dia harus ke CS memperlihatkan KTP-nya, what you have-nya KTP gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang hal-hal kecil yang perlu diperhatikan juga oleh penyelenggara mobile banking. Jadi masyarakat memang ya pada umumnya kan awam gitu. Kalau orang yang tidak mengerti melakukan klik lalu setuju semua. Nah, kalau misalnya melakukan verifikasi what you have ini setiap perpindahan akun, maka walaupun penipu memiliki kredensial dan memiliki SMS OTP, dia tidak akan bisa mengambil alih dananya. Kenapa? Karena sudah dilindungi dengan baik oleh bank. Nah, hal itu yang kami sarankan untuk diperhatikan oleh bank penyedia juga. Dari OJK juga kami benar-benar berharap bahwa OJK sebagai wasit, sebagai pengawas, untuk melakukan standarisasi yang baik gitu loh. Pokoknya kalau mau pindah nomor handphone harus ada verifikasi what you have ke banknya atau ke ATM-nya. Jadi itu yang kami sarankan. Dan masyarakat juga harus berhati-hati. Jangan sembarangan kalau terima APK langsung diinstal atau disetujui. Kalau Anda tadi mengatakan bahwasanya upgrade daripada pelaku kejahatan cyber juga harusnya diimbangi dengan proteksi yang baik dari para pengguna jasa maupun pihak penyedia perbankan sendiri ya Mas. Tetapi yang menarik tadi Anda katakan terkait dengan bagaimana aplikasi tersebut juga harus diimbangi dengan verifikasi seperti what you have. Lalu mengapa hal tersebut tidak terlalu jamak dilakukan di Indonesia ataupun memang ini karena literasi dalam kejahatan cyber di Indonesia masih rendah Mas? Kelihatannya mungkin penyelenggara mobile banking ini beranggapan bahwa pengamanan OTP ini sudah cukup untuk mengamankan. Karena OTP ini secara teori kan saat ini secara de facto merupakan pengamanan terbaik. Nah, tetapi yang mereka lupakan adalah pengamanan OTP ini memiliki banyak tingkat keamanan. Jadi OTP ini ada 3 secara umum. Satu OTP token itu yang paling aman karena tidak ada perantara pihak ketiga. Lalu kedua OTP authenticator seperti Google Authenticator, Microsoft Authenticator itu masih aman tetapi relatif kalah dengan token. Kenapa? Karena ada di handphone. Lalu OTP ketiga, OTP dengan menggunakan SMS. Sebenarnya secara teknis OTP dengan SMS itu adalah OTP yang paling lemah dari semua OTP yang saya sebutkan tadi. Kenapa? Karena satu ini melibatkan pihak ketiga. Jadi di tengah jalan pihak ketiga itu jika bocor itu bisa diambil OTP-nya. Yang kedua, ya seperti hal ini kalau perangkatnya disusupi oleh aplikasi untuk memforward SMS atau pencuri SMS dan korbannya tidak sadar menjalankannya, maka OTP itu bisa dicuri. Nah, tadinya OTP yang menjadi what you have itu sebagai perangkat itu ketika sudah dikeluarkan angkanya lalu berhasil disadap itu jadi what you know. What you know itu kan bisa disebarkan. What you know itu kan user ID, password, dan PIN itu bisa dibagikan. Tetapi what you have itu nggak bisa dibagikan. Jadi what you have itu seperti kartu ATM, seperti KTP atau wajah kita. Jadi kita mesti ke bank kalau misalnya mau ganti nomor handphone atau apa. Nah itu yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara mobile banking, Bu. Ya, Mas Alfon terakhir terkait dengan tips sendiri. Selain tadi ada mengatakan bahwasanya what you have itu merupakan salah satu
hal yang krusial untuk melakukan verifikasi ketika ada pergantian nomor telepon ataupun ketika ada penggunaan telepon ataupun data berbasis telepon yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ada hal lain nggak Mas yang harus kira-kira kita perkirakan bisa menjadi salah satu protection di awal buat para pengguna jasa perbankan mobile ataupun para pengguna cellphone, Mas? Kalau melihat bahwa data ini sudah menyebar, bahwa kemungkinan jika kita merasa bahwa dulu kita pernah dikirimin data ini, lalu mungkin data kita sudah menyebar. Jadi ada satu saran short term dan satu saran long term. Saran short term saya adalah segera ganti password dan PIN dari mobile banking Anda. Itu supaya kalau misalnya datanya udah menyebar, udah diganti, pelaku penipuannya nggak bisa melakukan login. Itu yang pertama. Yang kedua, jika sudah melakukan hal itu, kalau bisa sih ganti akun mobile bankingnya. Dan kalau Anda kurang yakin banknya mengamankan dengan what you have, kalau misalnya ganti nomor, saya sarankan udah ganti aja penyelenggara mobile bankingnya dengan yang kalau misalnya terjadi pergantian nomor, dia perlu verifikasi ke bank atau ke ATM-nya daripada dana Anda yang jadi taruhannya gitu loh. Itu saran saya sih. Baik. Selain itu, untuk bank dan pemerintah, kami harapkan cobalah terapkan pengamanan yang baik yang seperti kami sarankan tadi, Bung Yudi. Baik, Mas Alfon Tanujaya, pakar keamanan cyber dan forensik digital. Terima kasih untuk perbincangannya, Mas. Selamat pagi. Selamat pagi.